Selamat pagi anak-anak semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali dengan Ibu Tuti. Bersyukur untuk hari ini kita bertemu kembali untuk sekolah minggu anak-anak GKJ Purbalingga. Hari ini tanggal 11 Oktober 2020, kita akan belajar dari sebuah firman Tuhan, yaitu kelanjutan dari materi minggu yang lalu. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Nah, hari ini Bu Tuti tidak sendiri, tetapi Bu Tuti ditemani oleh, perkenalkan dia bernama Mary. Nah, Mary ini akan menemani Bu Tuti untuk memuji Tuhan. Nah, anak-anak yang berada di rumah, kalian semua Bu Tuti ajak untuk memuji Tuhan dengan penuh semangat dan bersukacita. Yuk kita akan nyanyi sama-sama ya. Kita diajak untuk senyum, untuk selalu bersikap ramah dengan siapapun. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Anak-anak yang berada di rumah, Bu Tuti ajak untuk nyanyi lagu ini. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Nah, anak-anak semuanya, kita akan mengawali sekolah minggu hari ini dengan berdoa mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Anak-anak yang berada di rumah, mari bersama-sama kita akan berdoa bersama dengan Ibu Tuti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, kami datang kepadamu pagi hari ini, mengucap syukur berterima kasih oleh karena kasih setia Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Meskipun sampai saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, biarlah anak-anak yang Tuhan kasihi tetap semangat di dalam Tuhan, dan tetap diberi kesehatan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami ingin mendengarkan juga sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berfirman bagi kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Kiranya Tuhan bantu kami agar supaya anak-anak kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak semuanya, firman Tuhan hari ini, tanggal 11 Oktober 2020, firman Tuhan diambil dari Keluaran 32. Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Anak-anak yang berada di rumah, yang memiliki Alkitab,
Silakan anak-anak membuka Alkitab itu, kalian buka dan bersama-sama dengan Bu Tuti akan membacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah masing-masing emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukacita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kudatangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, "Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Nah anak-anak, begitu jauh anak-anak membaca firman Tuhan dengan Bu Tuti. Nah anak-anak, Bu Tuti minta kalian menyimak, mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang akan Bu Tuti sampaikan. Nah, tema kita hari ini yaitu tentang Tuhan, dengarkanku, ampuni mereka. Bu Tuti ulang lagi. Tema kita hari ini yaitu sekolah minggu tanggal 11 Oktober 2020, Tuhan dengarkanku, ampuni mereka. Nah, anak-anak, untuk tema kali ini adalah kelanjutan tema
sekolah minggu yang lalu, anak-anak tentunya tahu apa yang anak-anak dengarkan di minggu yang lalu. Bagaimana Tuhan memberikan 10 hukum Tuhan ketika Musa berada di atas Gunung Sinai. Nah, anak-anak, menurut Bu Tuti ini menarik sekali. Bu Tuti akan menceritakan kembali kelanjutannya ketika Musa berada di atas Gunung Sinai. Pada saat menerima 10 hukum Tuhan itu, anak-anak tahu enggak apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bangsa Israel sedang menunggu supaya Musa segera turun dari atas Gunung Sinai, anak-anak. Bangsa Israel merasa, Musa ini kok lama sekali ya berada di atas Gunung Sinai. Memang lagi ngapain dia di sana? Nah, bangsa Israel merasa menunggu terlalu lama untuk Musa supaya turun dari atas Gunung Sinai. Kemudian sebelum Musa berada di atas Gunung Sinai, Musa ini meminta kepada Harun untuk membawa bangsa Israel ini tetap berada di padang gurun. Harun ini yang diminta oleh Musa untuk memimpin, karena Musa sedang berada di atas Gunung Sinai. Anak-anak, yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah atas perintah Harun untuk menanggalkan itu semua perhiasannya. Dan ini untuk apa perhiasan mereka, di anting-anting mereka, apa yang mereka punya, itu ternyata dijadikan satu dan dilebur dan dibuatnya lah di situ patung lembu emas. Setelah jadi patung lembu emas itu, oleh bangsa Israel mau dibuat apa? Ternyata bangsa Israel ini, anak-anak, ingin ada pemimpin yang baru selain Musa, karena Musa berada di atas Gunung Sinai, tidak segera turun. Kemudian patung lembu emas ini, anak-anak, oleh bangsa Israel itu disembah. Mereka sujud menyembah patung lembu emas ini. Anak-anak, apakah Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Tuhan tahu. Tuhan kasih tahu kepada Musa, lihat itu bangsa Israel menyembah patung. Kira-kira hati Tuhan itu sedih tidak? Hati Tuhan sedih karena bangsa Israel menyembah patung lembu emas. Kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk segera turun supaya tahu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kemudian Musa turun dari atas Gunung Sinai. Musa kecewa, Musa marah terhadap bangsa Israel. Apa yang dia buat, apa yang mereka lakukan, Musa menjadi kecewa dan marah. Karena mereka sudah tidak menyembah kepada Allah yang hidup, tetapi mereka menyembah kepada patung lembu emas yang dianggap itu adalah Tuhan. Anak-anak, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, Tuhan pun juga marah. Tuhan kemudian berkata kepada Musa, aku hendak membinasakan bangsa ini karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bandel, bangsa yang tidak mau dinasihati oleh Tuhan. Tuhan ingin membinasakan dan menghancurkan bangsa Israel. Bagaimana kelanjutan cerita ini, anak-anak? Ternyata Musa membujuk rayu kepada Tuhan. Tuhan, kiranya jangan engkau membinasakan bangsa yang Tuhan sudah pilih. Tuhan akhirnya hatinya menjadi luluh oleh karena permintaan Musa. Untuk supaya Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Israel oleh karena Musa meminta
membujuk rayu Tuhan supaya Tuhan tidak menghukum bangsa Israel. Anak-anak, apakah Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel? Jawabannya adalah ya, Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Dan Tuhan memaafkan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Begitu juga dengan Musa. Musa juga mengampuni apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, anak-anak semuanya, penerapan dalam hidup kita, anak-anak Tuhan, dalam hidup setiap hari. Kalau Tuhan mengasihi, kalau Tuhan memaafkan, kita pun juga harus mau memaafkan kepada orang-orang atau teman kita, bahkan dalam keluarga kita yang sudah pernah membuat hati kita menjadi kecewa dan sakit hati. Tuhan memerintahkan untuk mengasihi dan memaafkan. Seperti tema kita hari ini, Tuhan dengarkanku, ampuni mereka. Dimaafkan kepada orang yang sudah melakukan sebuah kesalahan. Anak-anak, memaafkan, mengampuni kepada teman, kepada orang lain, mungkin kepada keluarga kita yang pernah berbuat salah. Itu tidak mudah, itu sulit. Kalau menurut logika kita, menurut akal kita, kita pasti ingin membalas. Dia sudah berbuat tidak baik dengan saya, maka saya akan membalas. Itu kata dunia. Itu banyak dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka ingin membalas. Sakit hati, ingin membalas dengan sakit hati. Tetapi kembali lagi dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak mengajarkan kepada anak-anak Tuhan untuk membenci, untuk dendam. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mau mengampuni dan memaafkan. Kalau Tuhan memaafkan, kenapa kita tidak memaafkan? Bu Tuti yakin kalian semua anak-anak Tuhan yang baik dimampukan untuk menjadi anak-anak yang mau mengampuni kepada siapapun. Hanya kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan mau memaafkan siapapun. Jangan ingat-ingat kesalahan orang lain, tetapi ampuni mereka. Seperti Tuhan mengampuni bangsa Israel. Seperti juga halnya Musa mengampuni bangsa Israel. Selamat mencoba menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang dimampukan oleh Tuhan untuk mau memaafkan dan mengampuni siapapun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan tutup di dalam doa. Ayo anak-anak yang berada di rumah, mungkin kalian punya salah. Kalian mungkin tidak bisa mengampuni teman. Bahkan mungkin kalian tidak bisa mengampuni salah satu dari anggota keluarga kalian. Oleh karena kita masih sakit hati. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, kalau Tuhan memaafkan bangsa Israel, kita pun juga harus memaafkan kepada siapapun. Bu Tuti ajak kalian untuk berdoa. Kalau kalian belum bisa mengampuni teman, anggota keluarga, dan siapapun yang pernah berbuat salah kepada kita, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Anak-anak semuanya, setelah kalian mendengarkan firman Tuhan, ada ayat indah yang anak-anak bisa membaca di rumah. Ayat firman Tuhan tersebut diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-12. Ayat indah diambil dari Yeremia 29 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yeremia 29 ayat 12.
Ayat yang sangat indah buat anak-anak. Dan ada nilai Kristiani yang harus anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang Tuhan mendengarkan seruan umatnya dan berkenan memaafkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang sungguh-sungguh memberkati dan menguatkan kami, bahwa kami anak-anak Tuhan harus mampu memaafkan siapapun. Kami tidak mau membenci, kami tidak mau mendendam, tetapi kami mau hidup saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena Tuhan mengajarkan demikian. Begitu juga ketika Tuhan memberikan ampun kepada bangsa Israel yang sudah menyembah patung lembu emas. Tuhan membatalkan untuk membinasakannya karena Tuhan mengasihinya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan memampukan anak-anak-Mu untuk melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami yang kami menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati. Dalam masa pandemi COVID-19 ini mereka harus belajar di rumah. Biarlah mereka tetap semangat, biarlah mereka tetap bersuka cita. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan buat mereka dan juga keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dan kami hendak mengakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kiranya Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri sekolah minggu hari ini dengan memuji Tuhan, dengan pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan semangat. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan menyertai kita. Amin. God bless you.